Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karahayon, salam kebagaswarasan, salam budaya lestari. Pemirsa, kita jumpa lagi dengan tim lacak situs budaya Adiluhung, Forum Cinta Budaya Bangsa. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita lanjutkan dalam paparan kisah-kisah para pendiri Mataram. Adapun kali ini kita sampaikan paparan yaitu setelah Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo naik tahta. Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo naik tahta tahun 1613. Masih relatif muda, yaitu baru berumur 20 tahun. Masa mudanya dihabiskan di luar benteng Kedaton dan selalu berada di tengah-tengah rakyat jelata. Berbagai orang berilmu selalu didatangi untuk berguru. Hari-hari selalu menuntut ilmu, baik ilmu lahiriah maupun pengetahuan tentang kehidupan hayati manusia atau hayati alam, juga ilmu-ilmu kanuragan, budaya, seni, dan sastra. Sehingga dalam usia muda, Sultan Agung sudah menampakkan jati dirinya, memancarkan cahaya kesatriaannya. Pemirsa, Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo setelah naik tahta merencanakan memindahkan pusat pemerintahnya berdasarkan berbagai masukan dan pertimbangan dari para nayaka dan juga didasarkan atas pribadi, yaitu Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo, yang disesuaikan dengan strategi tata kelola pembangunan sebuah negara atau kerajaan. Tempat yang dipilih adalah selatan Kota Gede. Lokasi tersebut bernama Pedukuhan Pleret. Karena Pleret diapit dua sungai, yaitu Sungai Gajahwong dan Sungai Kaliupak. Juga berada di lembah kaki perbukitan Gunung Seribu. Adapun keberadaan dua sungai tersebut menyatu dalam bahasa Jawa adalah tempuran. Menyatunya dua sungai tersebut dipergunakan sebagai sarana pertahanan dan transportasi air. Bukit-bukit yang berada di sebelah timur selatan kerajaan berfungsi sebagai benteng pertahanan kerajaan, sedangkan keberadaan dua sungai tersebut berfungsi sebagai pengairan untuk pertanian. Pemirsa, pembangunan Kedaton Mataram di Pleret memakan waktu 5 tahun. Selanjutnya setelah selesai, Keraton Kota Gede pindah bergeser ke selatan, yaitu Pedukuhan Pleret, kurang lebih 6 km. Pemirsa, Sultan Agung naik tahta dengan gelar Susuhunan Hanyokro Kusumo, juga Panembahan Hanyokro Kusumo, ya Prabu Pandito Hanyokro Kusumo. Setelah mempersatukan Madura dan Mataram tahun 1624, selanjutnya gelarnya yaitu menjadi Susuhunan Agung Adi Prabu Hanyokro Kusumo atau Sunan Agung. Pada tahun 1641, setelah utusan dari Mekah melalui perwakilan Syarif Mekah, yaitu Zaid Ibnu Husain Al-Hasmi, tiba di Mataram. Utusan dari Makkah tersebut menganugerahkan gelar yaitu Sultan Abdullah Maulana Martani Al-Jawi, disertai mahkota atau kuluk bendera pataka berupa sejaid bagian kiswah Ka'bah berwarna hitam. Kemudian selanjutnya menjadi pusaka, yaitu Kiai Tugu Wulung. Juga sejaid lainnya diambil dari bagian satir, yaitu makam Rasulullah berwarna putih. Selanjutnya dinamakan pusaka Kiai Pare Anom, dan juga sebuah guci yang berisi yam-yam. Guci yang dulunya berisi yam-yam kini ada di makam Astana
Kasultanan Agungan di Imogiri dengan nama Enceh Kiai Mendung. Juga diberikan segumpal tanah dari tanah suci Mukarramah, dan tanah tersebut sebagai tanda tempat atau lokasi pembangunan makam atau pesarian dalam para nata Mataram, yang mana tanah suci Mekah tersebut tandanya baunya harum atau wangi. Pemirsa, bagi orang Jawa ataupun bagi orang-orang suci, misalnya Brahmana, Resi, Begawan, dan ulama, menyebutnya Sultan Agung adalah yen sinuwun ing Mataram tan kena tiniru, yakti sebab iku wali rahtu mujiyate wus kadya pratandha wali mewah jumeneng ratu pindhu kang maha suci hangejawantah dadi Sang Prabu. Lir jel Rasulullah muni wus kalian nunggal. Inilah jati diri Sultan Agung dari pandangan orang-orang yang menyandang orang-orang suci tersebut. Pemirsa, salah satu cita-cita Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo adalah mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita ini, maka Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo sangat menentang penjajahan kolonial Belanda yang dilakukan keberadaan kekuatan VOC di Jawa, apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat pribumi khususnya Jawa, dan monopoli dagang yang jahat membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan cita-citanya tersebut, Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo tentunya tidak mudah, karena di Jawa masih adanya wilayah-wilayah yang belum mengakui Mataram. Adapun wilayah-wilayah tersebut pemerintahnya masih bersifat individu, apalagi wilayah tersebut sudah dikuasai penjajah kolonial company, sehingga diperlukan langkah-langkah strategi untuk menyatukan wilayah-wilayah khususnya di Jawa. Langkah-langkah strategi yaitu dengan nama 3 langkah strategi. Yang pertama, langkah strateginya adalah musyawarah, dan yang kedua melalui budaya, dan selanjutnya yang ketiga adalah yang terakhir yaitu melalui militer. Apabila pendekatan pertama dan kedua tidak bisa, baru dengan militer. Memang tidak mudah Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tetapi semua itu harus ditempuh demi untuk harga diri martabat bangsa. Setelah hampir seluruh Jawa dikuasai kecuali Banten dan Batavia. Selanjutnya Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo mulai menyusun strategi untuk menghadapi VOC di Batavia. Yang dilakukan Sultan Agung adalah dengan mengadakan pembenahan sistem perangkat di dalam kerajaan, terutama mempertegas posisi-posisi perangkat nayaka praja, juga satuan-satuan pasukan perang, terutama posisi-posisi pimpinan atau perwira-perwira yang tangguh dan mempunyai jiwa pengabdian Mataram yang tulus. Juga diadakan rekrutmen para pemuda-pemuda secara besar-besaran dari berbagai wilayah kesatuan Mataram. Juga mengadakan pengadaan sarana alat perang, persenjataan, misalnya pengadaan senjata laras panjang dan pendek, meriam, gerobak-gerobak pengangkut bahan-bahan logistik, juga pengadaan kapal-kapal perang. Dan Mataram yang terkenal adalah perahu Mataram yang bernama Perahu Jong.
Perahu jong ini dipergunakan pasukan tempur elit samudra atau pasukan tempur laut. Memang perahu jong ini adalah sederhana, kecil, dengan kapasitas tertentu, tetapi di dalam pertempuran laut akan mudah melakukan manuver-manuver penyerangan musuh. Perahu jong ini juga dipergunakan untuk mengawal kapal-kapal berukuran besar, terutama kapal untuk mengangkut barang dagangan, misalnya kapal yang akan berlabuh di luar Jawa, misalnya di Kepulauan Sumatera. Karena di Kepulauan Sumatera terdapat beberapa kerajaan yang sudah bekerja sama dengan Mataram, yaitu seperti Kerajaan Wijaya. Kita tahu bahwa Kerajaan Wijaya adalah kerajaan terbesar di Sumatera, termasuk Kerajaan Palembang, Pagaruyung, Bengkalis, dan Kerajaan Samudra Pasai. Pemirsa, demikianlah sekelumit paparan tentang setelah Raden Mas Jatmiko naik tahta, dan kita ikuti episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.